ancaman itu tidak kemudian mengkerdilkan seseorang yang sedang berjuang dan kemudian mengambil jalan sebagai pengkhianat dan mengkhianati aspirasi dari rakyat yang ingin menuntaskan kasus ini. Anda boleh diinterupsi pemirsa, saya langsung saja Bung Hozinuddin. Waktu itu Bung Rismon pernah bilang soal pernyataan dia, saya lebih baik mati dibandingkan jadi pengkhianat. Tanggapan Anda? Jadi sekali lagi kepada seluruh rakyat Indonesia, seseorang itu dinilai bukan dari ucapannya, tapi dari apa yang dilakukan dan track record. Pada akhirnya kita semua itu kan sedang menulis sejarah kita masing-masing dan akan mewariskan legasi apa. Dan di titik itulah saya selalu memberikan nasihat kepada klien-klien saya, agar mereka ya menjaga harga diri, marwah dan kehormatan, juga kepentingan bangsa dan negara serta hasrat atau aspirasi seluruh rakyat untuk melanjutkan kasus ini. Bahwa ada potensi misalnya ya akan ada pidana karena ini laporan pidana dari saudara Joko Widodo yang sebenarnya sebagai seorang mantan presiden tidak layak dia melaporkan rakyat sendiri hanya soal kritikan. Tetapi sekali lagi bahwa ancaman itu tidak kemudian mengkerdilkan seseorang yang sedang berjuang dan kemudian mengambil jalan sebagai pengkhianat dan mengkhianati aspirasi dari rakyat yang ingin menuntaskan kasus ini. Dan tapi saya sendiri tidak terlalu soal, kenapa? Karena kami dulu, Mbak ya, berhimpun itu karena value, karena nilai-nilai perjuangan, kejujuran, kebenaran, keadilan, dan nilai-nilai anti dari kepalsuan, kebohongan, penindasan, kezaliman. Dan manakala orang itu keluar dari value itu dan mengambil visi-misi lain, saya kira ini adalah bagian dari upaya pembersihan perjuangan, dari beban-beban perjuangan agar kami melangkah lebih tangguh, menghadapi keadaan dengan lebih percaya diri, bisa membusungkan dada. Dan kita lihat hari ini bagaimana klarifikasi dari seorang Rismon sudah tidak lagi memiliki wibawa karena dia tidak lagi segarang dahulu yang dia punya kepercayaan diri dan punya kehormatan karena dia berada di atas jalur kebenaran. Dan karena itulah sebenarnya saya juga prihatin dan kasihan karena saya yakin yang dia tempuh bukan karena berangkat dari nurani tapi lebih dari pada tekanan. Tekanan itu dari mana? Ya memang kita tidak bisa menyebut secara spesifik, tetapi kalau kita lihat dari timeline, dia berubah setelah ada laporan terkait ijazahnya. Dan di titik itulah kami tidak kemudian membela salah satunya. Jadi semua orang yang melakukan pemalsuan dokumen dan menggunakan dokumen itu untuk jabatan apapun, baik untuk dosen, untuk presiden, untuk bupati, untuk wali kota, harus ya diproses secara hukum. Tidak boleh nanti setelah ini kemudian restoratif, SP3, kasusnya Rismon dicabut, kemudian dianggap selesai. Enggak, itu berarti mengkonfirmasi memang ini bagian dari skenario kubu Solo. Dan kita pastikan kalau sampai ada restoratif justice dan dikabulkan, lagi-lagi saya tegaskan, tidaklah berlaku KUHP yang baru ataupun yang lama, tapi yang terjadi SOP dari Solo sebagaimana sudah pernah diterapkan pada 2 orang sebelumnya. Begitu. Tanggapannya, Bung Freddy, SOP dari Solo yang sudah diterapkan dari 2 orang sebelumnya, tanggapan Anda? Ya itulah yang saya sampaikan tadi. Justru ya upaya-upaya seperti ini tetap saja framing-framingnya merugikan Pak Jokowi. Jadi udah paling benar itu kita buktikan di pengadilan. Memang fitnah itu galak di awal ya. Tapi nanti di pembuktian lemah. Akan selalu seperti itu. Jadi kita lihat sajalah sampai sekarang. Nih dengan Bung Hozinuddin ini. Kita ini sama-sama orang hukum ya. Yang namanya palsu, yang namanya pemalsuan. Coba ada nggak mereka ini sampai sekarang ya bicara substansi perkara. Ada nggak mereka ini kan nuduh ijazah palsu, membuktikan, mempunyai bukti tentang itu. Misalnya kan gampang saja. Kalau ini ijazahnya palsu, harusnya mereka punya bukti bahwa kayak dulu itu dibangun narasi di Pasar Pramuka. Nah ada nggak mereka membuktikan itu? Kemudian ada nggak ada mereka bawa saksi, oh ya dulu saya yang membuktikan itu. Atau ada mereka dapat orang UGM. Misalnya orang UGM misalnya, oh Pak Jokowi tidak pernah di sini. Kuliahnya, administrasinya, ininya nggak ada segala. Ada nggak itu? Mereka hanya bermain di narasi-narasi. Mereka hanya bermain di asumsi-asumsi yang mereka klaim sebagai akademis, ilmiah. Dan sekarang itu sendiri udah dipatahkan Rismon. Hampir sama kan mereka ini dulu saling mendukung. Ya, saling menguatkan itu. Sekarang Rismon yang mematahkan itu sendiri. Gitu loh. Kasih kesempatan Bung Roy. Jadi, Mas Freddy silahkan lihat jalannya sidang CLS di Solo. Kenapa kita bilang tadi bohong orang itu? Sidang CLS itu sudah berlangsung 7 kali dan hampir 10 kali ya. 7, 8, 9, 10. Nggak pernah ada yang nama Jokowi itu kelihatan
ijazahnya pun. Mbak interupsi dulu. Ini Bung Kozi ya, kan orang hukum, tolong dikasih tahu ini kliennya dari bahwa CLS itu, bahwa gugatan perdata itu, prinsipalnya itu diwakili oleh kuasanya. Bukan maksud saya, jangan dibangun framing, jangan dibangun framing bahwa Pak Jokowi tidak hadir. Pak Jokowi hadir di situ melalui kuasanya, Mas Roy. Ini yang nggak benar. Pak Jokowi bukan menghindar. Dilihatkan Pak Jokowi tidak pernah menghindar dari sidang CLS. Pak Jokowi hadir melalui kuasanya di situ. Ijazahnya aja nggak pernah dihadirkan di padahal ada ijazah asli yang dihadirkan itu milik almarhum Bambang Budiharto. Dia nggak berani dan makanya kemarin kemudian ada permintaan dari kuasa hukumnya Top-Tovan nanti penggugatnya mengatakan udah ini pakai sumpah pemutus ya. Sumpah pemutus itu kalau Jokowi nggak berani sumpah kalah dia harusnya. Itu udah clear itu. Itu ada aturannya. Ya itu yang selalu saya bilang. Ya Mas Roy ini nggak ngerti ya, nggak ngerti ya. Pak Jokowi dikatakan menghindar. Jelas-jelas Pak Jokowi hadir di sidang CLS melalui kuasanya. Justru kalau mereka merasa menang di sidang CLS itu. Kita kasih tahu ya kekonyolan kuasa hukumnya. Pak Jokowi selaku tergugat, katakanlah tidak menghadirkan bukti di situ kata mereka ini. Justru mereka harusnya senang dong. Nanti mereka dimenangkan. Loh ini malah dibangun framing-framing. Cuma narasi-narasi. Ini kan framing ada di sidang. Saya hadir selaku ahli di sidang itu. Dan kemudian lucu nih, ini katanya kuasa hukumnya. Kuasa hukumnya katanya pengalaman. Mas Roy, pengalaman. Rismon juga hadir sebagai ahli di situ. Awalnya bilang kalau keahlian Rismon itu dipatahkan dia sendiri. Apa bedanya dengan keahlian Mas Roy? Saya tidak mewakili Rismon. Gitu loh. Silakan Rismon mencabut keterangannya. Tapi yang jelas kuasa hukumnya Jokowi itu waktu itu pertama nggak setuju ke saya. Tapi setelah itu dia tanya ke saya. Lah gampang bertanya. Anda kuasa hukum kan? Anda tadi kan nggak setuju lah kok tanya. Oh ya kalau gitu saya nggak jadi tanya. Oke, Bung Rey kita kasih kesempatan Bung Rasman. Aduh kuasa hukum yang konyol ini. Ya, sekali lagi bahwa benar yang disampaikan Bung Freddy. Bahwa itu sudah diwakili oleh kuasa hukum. Ya, dan kuasa hukumnya sudah bilang. Gitu. Begini ya, Pak Jokowi sudah sampaikan. Forum yang saya tunggu adalah proses persidangan laporan saya. Nah itu nggak ada pembuktian ijazah. Jadi apa yang disampaikan oleh masyarakat jangan ketipu di situ. Kalau mereka misalnya menganggap bahwa proses persidangan itu tidak menguntungkan bagi kubu Pak Jokowi lalu lewat kuasa hukumnya, artinya mereka yakin akan menang. Ya kita tunggu saja. Tetapi kalau ingin persoalan ini tuntas, yang pelapornya langsung adalah Pak Jokowi, terlapornya ada 8 orang, 2 orang sudah SP3, 1 kita lihat prosesnya jalan atau tidak nanti SP3. Tetapi yang pasti satu, bahwa semua tahapan sesuai Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 itu akan dilihat unsur-unsur yang memenuhi pada kaedah SP3 dimaksud. Yaitu restoratif justice. Salah satunya pemaafan, permintaan maaf, dan adanya kesepakatan keduanya. Saya dapat info tadi, poin-poin itu ada. Pertanyaan berikutnya, apakah salah kalau penyidik datang ke sana? Ya tidak salah untuk menyaksikan bahwa proses itu berlangsung. Nah yang saya mau katakan adalah, kenapa kok teman-teman ini masih, mohon maaf ini, minggu lalu misalnya datangkan ahli lagi. Kemarin kan diprotes tuh banyak banget ahli dari Pak Jokowi. Nah maksud saya, kalau memang masih ada sekarang 5 lagi, kalau misalnya ini dikabulkan, maka sebaiknya tempur saja. Saya sekali mendorong supaya jangan bertele-tele akan ada kepastian hukum. Tapi kalau tidak, kita akan nanti larut dalam perdebatan yang penting ini. KUHP Solo lah, KUHP Solo dan lain sebagainya. Padahal harusnya mereka koreksi diri ke dalam. Kenapa ya kok berkurang lagi? Jangan-jangan besok nambah lagi. Jangan-jangan besok persoalan lagi. Itu maksud saya. Jadi kalau memang tidak kalian benar-benar kuat di dalam, jangan melakukan pertarungan yang berakibat pada kerugian kalian sendiri. Kira-kira begitu pendapat saya. Pemirsa, ini ada interupsi. Kita akan kembali usai jeda dulu Bang Husainuddin. Oke. Kita akan lanjutkan sesaat lagi pemirsa, tetaplah bersama kami di Interupsi.